Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi sayang, sapa Hanan menyambut kedatangan putrinya. Pagi, Pak. Kok cuma aku yang disapa? Mama enggak. Celetuk Ica membuat Hanan tersenyum. Mama juga dong. Pagi, Mah. Sapa Hanan lalu mendekat menyambar pipi kanannya dengan senyuman lembut. Namun hatinya yang tengah bimbang tak merespon apapun. Jangankan rona merah jambu, hatinya malah kesal atas sikapnya yang pelin-pelan dan membuat orang bingung. Pagi, jawabnya datar. Senyum tipis terpaksa Nahla hadiahkan di balik rasa entah yang pagi ini mulai mendera. Nahla makan dengan cepat, fokus pada isi piringnya, beranjak lebih dulu mengemas ke belakang setelah selesai. Ica, habisin sarapannya ya, Mama berangkat dulu. Hati-hati nanti sama Papa. Yah, nggak bareng lagi, Mah. Keluh Ica terlihat kecewa. Kan bareng sama Papa, nanti Mama ngekor mobil Ica. Gimana? Gadis kecil itu merengut, membuat Nahla makin bingung saja. Sedang Hanan malah asik menyuap sarapannya begitu saja. Aku mau bareng sama Mama aja naik motor, ucap Ica antusias sekali. Sayang, berangkatnya sama Papa. Nanti siang kan setelah pulang ada Mama juga di rumah. Ica kembali merengut. Gadis penurut itu tak berani menyela banyak. Jika ayahnya sudah bertitah membuat keputusan, sebenarnya kasihan juga sama Ica. Tetapi apalah daya yang tidak begitu didengar omongannya. Mas, apa nggak apa-apa berangkat bareng aku? Daripada mau berangkat nggak semangat gitu, pinta Nahla lembut. Tidak usah, biar bareng aku saja. Ica itu sebenarnya butuh banyak waktu denganmu. Apa tidak sebaiknya kamu resign saja dari sekolahan? Gajiku lebih dari cukup tanpa kamu harus bekerja. Lagi-lagi Hanan berkata yang membuatnya jelas syok. Apa pria itu tidak tahu perjuangannya hingga bisa menjadi pendidik. Walau terlihat simpel, setiap hari bertugas mencerdaskan anak bangsa. Nahla tidak mungkin melepas begitu saja. Toh dia masih bisa mengurusi rumah dan juga keluarga walau tetap bekerja. Tersinggung, jelas iya. Kenapa dengan mudahnya berkata seolah itu bukan perkara yang sulit untuk istrinya sendiri. Memilih diam, tidak menanggapi lagi. Bagaimana, Dek? Tandas pria itu jelas meminta kepastian. Aku pikir-pikir dulu, Mas. Jawab Nahla jelas tidak setuju. Hatinya makin kesal saja. Tetapi ia tahan-tahan sebisanya. Gak apa-apa, sekarang berangkat bareng Papa. Ica kan nanti bisa bareng Mama setelah pulang sekolah. Mama langsung pulang ke rumah. Sini, peluk sama cium dulu. Nahla melentangkan tangannya. Gadis itu berhambur dalam pelukan manjanya. Ica tak lagi merengek manja setelah ditenangkan. Terbukti gadis kecil itu sangat penurut dengan ibunya. Mau berangkat bersama ayahnya tanpa drama. Dari sekolah langsung pulang ya, pesan Hanan sebelum akhirnya masuk ke mobilnya. Nahla mengiring mobil mereka di depannya. Perempuan itu mengklakson saat hendak menyalip di jalur yang berbeda. Sampai di sekolah siap menepikan sejenak masalahnya di rumah. Fokus mendidik putra-putri bangsa yang sudah mempercayakan tunas bangsa sebagai tempatnya belajar. Sedikit terhibur, bahkan sejenak lupa setelah bersibuk rias seharian. Bergelut dengan tema angka yang berjajar sudah menjadi makanan kesehariannya. Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Ucap Nahla menginterupsi murid-muridnya. Hening beberapa saat, semua nampak menatap ke depan. Ada yang mulai mikir cara mengerjakan. Kalau sudah paham, kerjakan dari angka 1 sampai 5 dulu. Sisanya bisa diselesaikan di rumah, di buku PR.
Usai mengajar sesi terakhir, Nahla belum juga berminat untuk pulang. Padahal kemarin ia sangat ingin cepat pulang. Tetapi kenapa sekarang serasa jenuh dan tak betah di rumah itu, kalau bukan sadar tanggung jawabnya terhadap status dan juga kasihan dengan Ica. "Pulang, Bu," seru Pak Agam pamit lebih dulu. "Iya, Pak, menyusul," sahut Nahla mengangguk dengan senyuman. Ia memang pandai menyimpan semua risalah hatinya. Jujur, Nahla malu kalau pernikahannya yang baru seumur jagung sudah harus pupus begitu saja. Nahla pulang dengan perasaan tak sebinar biasanya. Sampai rumah melakukan kegiatan seperti biasanya, sibuk bersama Ica dan pekerjaan ibu rumah tangga lainnya. "Ica, Mama boleh tanya nggak?" tanya Nahla mulai sadar akan sikap dingin suaminya selama ini. "Iya, Mah, boleh, tanya saja," jawab Ica tak masalah. "Ica punya foto Mama Ica kandung nggak?" Maksud Mama Nahla pengen tahu, pasti cantik ya kayak Ica. "Banyak di kamar Papa, disimpan rapi, Ica nggak boleh mainin atau ngebukanya." "Oh, emangnya disimpan di mana? Mama boleh kenalan dong. Pengen tahu siapa yang udah melahirkan gadis kecil secantik Ica." "Jangan, nanti kalau dibuka dimarahin Papa," tolak gadis kecil itu jujur sekali. "Emangnya ada di mana? Simpan di tempat jauh ya?" "Bukan, Mah. Sini Ica tunjukin, tapi jangan bilang-bilang sama Papa. Nanti Papa marah, Ica takut." "Oke sayang," ujar Nahla terpaksa kepo demi mencari tahu perasaan suaminya yang sesungguhnya. Karena Nahla mulai merasa Mas Hanan dekat dan lembut hanya saat butuh saja. Selebihnya begitu dingin dan jutek, seakan mereka bukan layaknya partner suami istri. Apakah selama ini pria itu menikahinya hanya untuk sebagai pengasuh atau bahkan sebagai tempat syahwatnya saja yang perlu disalurkan? "Ya Tuhan, kenapa sakit ya?" batin Nahla menjerit. Ica menuntun ibunya yang ternyata menuju kamarnya. Perempuan yang belum genap 24 tahun itu mengekor hingga tepat di depan lemari yang bersebelahan dengan pakaian Hanan dan hampir tidak pernah dibuka sebelumnya. Dek, hati Nahla mulai tidak nyaman saat putrinya menunjuk lemari yang bahkan sejak kedatangannya tidak pernah dijelaskan fungsinya. Hanya saja seperti terus dijaga suaminya. Ternyata di dalamnya menyimpan banyak kenangan yang mungkin tidak akan pernah terlupa. "Di sini?" tanya Nahla lembut. Ica mengangguk yakin. "Mama boleh lihat?" tanya perempuan itu lembut. "Jangan, kata Papa, jangan dibuka, nanti bikin Papa sedih," jawab Ica penurut sekali. Nahla pun mengangguk ngerti, paham tidak akan membukanya di depan Ica. Mungkin kapan hari di waktu yang tepat, karena dirinya sungguh penasaran dengan almarhum perempuan beruntung itu, hingga dicintai suaminya begitu dalam. Seharusnya Nahla tidak boleh marah, apalagi cemburu. Mereka pernah disatukan dalam ikatan yang sah dan dipisahkan karena maut. Pasti akan sangat-sangat sulit kenangan itu terhapus. Namun ia menyayangkan akan sikapnya yang tidak bisa membawa diri, padahal sekarang jelas ada dirinya yang nyata. Setelah Ica keluar dari kamarnya, ibu dan anak itu kembali melakukan aktivitas sore seperti biasa. Nahla tidak mau kepikiran, tetapi tetap saja tidak bisa. Terlalu membuat hatinya penasaran.
Sore hari seperti biasa setelah menemani Ica, Nahla menyiapkan makan malam untuk keluarga. Namun hingga lewat jam 8, Hanan belum juga pulang. Sebagai seorang istri, Nahla mengkhawatirkannya. Hanya saja ia bingung untuk menanyakan kabar suaminya. Nahla berharap suaminya mengabari jika pulang terlambat. Ica makan malam dulu ya, terus mama temani di kamar. Sepertinya papa hari ini lembur, ujar Nahla mendahului. Tetapi tidak untuk dirinya. Barangkali suaminya itu di luar belum makan, jadi dirinya akan menunggu saja. Iya mah, jawab Ica patuh. Nahla juga menemani gadis kecilnya makan. Mama gak makan, ini kan sudah malam, tanya Ica keheranan. Ica duluan, gak apa-apa, mama nunggu papa pulang, jawab Nahla lembut. Usai menghabiskan isi piringnya, Nahla mengantar putrinya ke kamar. Baru setelah gadis itu lelap, Nahla keluar. Jarum jam pendek sudah menunjuk di angka 9 malam, namun suaminya juga belum pulang. Hanan tidak mengabari dan jelas itu membuat Nahla tak tenang menunggunya. Makanan di meja makan juga sudah berubah menjadi dingin. Rasa lapar yang mendera menguap berganti rasa cemas. Akhirnya diputuskan untuk menghubunginya saja. Perempuan itu baru saja hendak mendayal nomor ponsel suaminya ketika suara deru mobil terdengar memasuki halaman rumah. Hanan pulang, tiba di rumah tepat 9:30.